Jika akhir-akhir ini kamu sering merasa lelah tanpa alasan, sering menangis tapi tidak tahu harus menjelaskan ke siapa, sering merasa kamu mencintai terlalu dalam, sementara dia terasa semakin jauh, maka tarot ini bukan muncul secara kebetulan. Karena ada hubungan yang terlihat seperti cinta, tapi sejatinya perlahan menghabiskan jiwamu. Tarik nafas perlahan dan izinkan pesan ini menyentuh hatimu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Gaya Pandora Tarot. Kali ini tema pembacaan kita tentang seorang NPD yang kamu bersamai. Pembacaan ini bersifat general, bisa resonate dan tidak. Bijaklah dalam menyikapi ya bes. Kita detailkan energi kartu satu persatu. Five of Cups, luka emosional yang terus berulang. Kartu ini menunjukkan kesedihan yang tidak pernah benar-benar selesai. Bukan satu kejadian, tapi pola. Kamu memberi kesempatan, kamu memaafkan, kamu berharap dia berubah. Namun setiap kali kamu bangkit, luka yang sama kembali terulang. Ini bukan karena kamu lemah, ini karena kamu mencintai dengan tulus, sementara dia tidak pernah benar-benar hadir secara emosional. Page of Swords, manipulasi lewat kata-kata. Energi ini menggambarkan seseorang yang cepat bicara, pintar membalikan keadaan, selalu punya alasan. Saat kamu menyampaikan perasaan, dia menjawab dengan logika dingin. Bukan untuk memahami, tapi untuk membenarkan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, kamu pulang dari percakapan itu dengan rasa, aku yang salah ya, padahal yang kamu minta hanya dimengerti. Four of Cups, tidak pernah merasa cukup. Apapun yang kamu lakukan, perhatian, pengorbanan, kesabaran, selalu dianggap kurang. Dia terlihat bosan, datar, bahkan acuh. Bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena dia kehilangan kemampuan untuk menghargai orang lain. Kamu bukan kekurangan cinta, dia yang kosong secara empati. The Hermit, kesepian di dalam hubungan. Meski berstatus bersama, kamu menjalani proses batin sendirian. Kamu yang merenung, menenangkan diri, memaafkan lagi, sementara dia tetap berjalan tanpa refleksi. Ini hubungan di mana kamu tumbuh, tapi sendirian. Five of Wands, konflik yang tidak pernah menyelesaikan apa-apa. Pertengkaran selalu berputar di tempat yang sama, bukan untuk solusi, tapi untuk menang. Dia ingin unggul, kamu ingin damai. Dan akhirnya kamulah yang mengalah, bukan karena salah, tapi karena lelah. Ten of Wands, beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Kartu ini berbicara tentang kelelahan batin yang dalam. Kamu memikul emosi hubungan, kestabilan komunikasi, dan tanggung jawab memperbaiki segalanya. Cinta berubah menjadi kewajiban, dan kamu mulai menghilangkan dirimu. Ace of Wands, kesadaran yang mulai menyala. Di titik ini ada api kecil dalam hatimu. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi kesadaran. Aku tidak seharusnya sesakit ini hanya karena mencintai. Inilah awal kebangkitanmu. King of Wands, ego, dominasi, dan haus validasi. Kartu ini menunjukkan sosok yang percaya diri, karismatik, ingin diagumi. Namun dalam bayangan negatifnya, dia mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Pasangan bukan tempat berbagi, melainkan sumber validasi, kontrol, dan kekaguman. Dan ketika kamu tidak lagi memenuhi itu, kamu dianggap masalah. Besti, pesan semesta untukmu. Ini bukan cinta yang dibangun di atas ketulusan. Ini hubungan dengan pola narsistik. Orang dengan energi seperti ini terlihat sangat mencintai di awal, membuatmu merasa spesial, lalu perlahan menarik empati mereka. Kamu mulai meragukan diri sendiri, menyalahkan perasaanmu, menormalkan luka. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu terjebak trauma bond. Cinta sejati tidak membuatmu mengecil. Cinta sejati tidak membuatmu takut berbicara. Cinta sejati tidak meminta kamu mengorbankan harga dirimu. Jika tarot ini terasa sangat tepat, itu tanda jiwamu sedang meminta kejujuran. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak rusak, kamu hanya terlalu lama mencintai orang yang salah. Tarik nafas dalam, lepaskan beban yang bukan milikmu, dan izinkan dirimu kembali utuh.
Pertanyaannya, Besti, bagaimana dengan hubungan kamu? Jika orang ini dipertahankan, apakah dia akan berubah? Tarik nafas pelan, karena jawaban tarot ini jujur, bukan untuk menyenangkan. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Tebaran kartumu menunjukkan satu hal penting. Dia bisa berubah, tapi hanya jika kehilangan kendali atasmu. Dan inilah yang sering disalahpahami. Energi hubungan ini menunjukkan bahwa perubahan tidak datang dari kesadaran batin, melainkan dari ketakutan kehilangan sumber validasi. Artinya, saat kamu masih bertahan, saat kamu masih menjelaskan perasaanmu, saat kamu masih memaklumi sikapnya, dia tidak melihat alasan untuk berubah. Karena baginya, sistem ini menguntungkan. Tidak untukmu tapi untuk energimu. Pola yang harus kamu sadari. Tarot menunjukkan pola berikut. Dia berubah sementara, bukan permanen. Dia membaik saat kamu menjauh, bukan saat kamu bertahan. Dia manis ketika kamu hampir lepas, bukan saat kamu terluka. Perubahan seperti ini bukan transformasi, tapi strategi untuk mempertahankan kontrol. Kenyataan pahit yang tarot tunjukkan. Besti, orang dengan pola narsistik tidak berubah karena cinta. Mereka berubah karena konsekuensi. Dan bahkan ketika berubah, perubahan itu sering tidak konsisten, tidak bertahan lama, kembali ke pola lama saat merasa aman. Ini bukan karena kamu kurang sabar. Ini karena empati tidak tumbuh dari paksaan. Jika kamu bertanya, apakah ada kemungkinan? Tarot menjawab, kemungkinan hanya ada jika kamu berhenti menoleransi luka. Bukan dengan ancaman, bukan dengan ultimatum emosional, tapi dengan batas yang nyata dan konsisten. Dan disinilah banyak hubungan berakhir. Karena saat kontrol hilang, dia memilih pergi bukan berubah. Nasihat spiritual untukmu, Besti. Perubahan sejati lahir dari kesadaran bukan ketakutan. Dan kamu tidak diciptakan menjadi alat pembelajaran seseorang. Jika kamu terus bertanya, apakah dia akan berubah? Mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, berapa lama lagi aku mau menunggu, sambil melukai diriku sendiri? Tarik nafas dalam, dan izinkan kebenaran ini membebaskanmu. Besti simak, ini baik-baik. Kenapa kamu sulit melepaskan orang seperti ini? Tarik napas pelan, karena jawaban tarot ini bukan untuk menyerahkanmu, melainkan memulihkan harga dirimu. Kamu sulit melepaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu mencintai dengan cara yang sangat tulus. Dan ketulusanmu bertemu dengan seseorang yang mengikatmu lewat emosi, bukan cinta. Kesatu, kamu terikat oleh harapan, bukan realita. Tarot menunjukkan bahwa kamu lebih terikat pada versi awal dirinya, janji yang pernah diucapkan, potensi yang kamu lihat, bukan pada sikapnya hari ini. Kamu bertahan bukan karena bahagia, tapi karena berharap, mungkin dia akan kembali seperti dulu. Kedua, ikatan ini terbentuk dari trauma bond. Hubungan ini bergerak dengan pola, dekat lalu menjauh, manis lalu dingin, memberi lalu menarik kembali. Pola ini menciptakan ketergantungan emosional. Bukan cinta yang stabil, tapi ketagihan emosi. Dan tubuhmu belajar, sedikit perhatian terasa seperti segalanya. Ketiga, kamu terbiasa menjadi yang mengalah. Sejak awal, kamu lebih sering memahami daripada dipahami, memaafkan daripada dilindungi, menenangkan daripada ditenangkan. Tarot menunjukkan bahwa kamu menahan hubungan ini karena kamu terbiasa bertahan, bukan karena kamu bahagia. Keempat, kamu takut kehilangan, bukan kehilangan dia. Yang kamu takutkan bukan kehilangannya, melainkan rasa gagal, rasa kosong, rasa sendirian. Dan dia tahu ketakutan itu. Itulah mengapa ikatan ini terasa begitu kuat. Kelima, kamu merasa bertanggung jawab atas perubahannya. Tarot menunjukkan satu luka lama. Kamu sering merasa harus menyelamatkan orang lain. Kamu berpikir, kalau aku cukup sabar, dia akan berubah. Padahal perubahan bukan tugasmu. Kebenaran yang harus kamu terima. Besti, kamu tidak terikat karena cinta yang sehat, tapi karena kamu lupa bagaimana rasanya dicintai tanpa luka. Dan saat luka terasa familiar, pikiranmu menganggapnya rumah. Kamu tidak kehilangan dia. Kamu hanya kembali menemukan dirimu yang terus mengorbankan diri. Melepaskan bukan berarti kamu kalah,
Melepaskan berarti kamu memilih hidupmu sendiri. Tarik napas dalam, letakkan tangan di dada. Katakan dalam hati, aku tidak diciptakan untuk bertahan dalam luka. Aku pantas dicintai tanpa harus terluka. Dan perlahan, ikatan itu akan melemah. Berikutnya, apakah hubungan ini akan bertahan atau berakhir? Tarik napas pelan. Karena tarot ini tidak ingin menakutimu, tapi ingin mengakhiri kebingunganmu. Tebaran kartumu menunjukkan satu pesan utama. Hubungan ini hanya bisa bertahan jika kamu kembali mengecil, dan akan berakhir jika kamu memilih bertumbuh. Dan disitulah persimpangannya. Energi yang terbaca. Energi hubungan ini tidak runtuh karena kurang cinta, melainkan karena ketidakseimbangan kuasa dan empati. Selama ini yang menjaga hubungan adalah kesabaranmu, adalah pengorbananmu, adalah kemampuanmu menahan luka, bukan komitmen yang setara. Jika kamu bertahan tanpa berubah, tarot memperlihatkan skenario ini dengan jelas. Pola lama akan terulang, luka yang sama akan muncul dengan bentuk berbeda. Kamu akan semakin lelah, tapi semakin sulit pergi. Hubungan tetap ada, namun jiwamu perlahan mati rasa. Ini bukan bertahan, ini menunda perpisahan batin. Jika kamu berubah dan memasang batas, ketika kamu berhenti menjelaskan luka, berhenti mengejar validasi, berhenti mengalah demi damai. Energi menunjukkan dua kemungkinan. Kesatu, dia menjauh karena kehilangan kendali. Kedua, hubungan berakhir karena kamu tak lagi bisa dimanipulasi. Dan meski terasa menyakitkan, itulah awal kebebasanmu. Kebenaran yang tarot tekankan. Besti, hubungan ini tidak berakhir karena kamu kurang mencintai, tapi karena kamu akhirnya mencintai dirimu sendiri. Dan cinta diri sering disalahartikan sebagai ego oleh orang yang terbiasa diistimewakan. Pesan penenang jiwa. Yang pergi saat kamu memasang batas, tidak pernah berniat tinggal untuk jangka panjang. Jika hubungan ini berakhir, itu bukan kegagalan. Itu adalah penyelamatan diri. Tarik napas dalam, rasakan tubuhmu. Jika hatimu mulai tenang saat membayangkan hidup tanpa drama ini, itulah jawaban terjujur dari jiwamu. Cinta sejati tidak membuatmu takut kehilangan dirimu sendiri. Dan apapun akhir ceritanya, kamu akan baik-baik saja. Afirmasi pemutusan trauma bond dan energi cleansing, deep healing. Disarankan didengarkan dengan mata terpejam. Jika terasa emosional, itu tanda energi sedang dilepaskan. Menurunkan energi. Tarik napas pelan. Hembuskan pelan. Sekali lagi, tarik napas melalui hidung dan lepaskan semua beban melalui mulut. Izinkan tubuhmu berasa aman, kamu tidak sendirian di momen ini. Ikatan ini terbentuk bukan karena cinta yang sehat, tetapi karena luka yang saling mengikat. Hari ini, kamu tidak melawan siapapun. Kamu hanya mengembalikan energimu ke dirimu sendiri. Afirmasi pemutusan ikatan. Aku melepaskan ikatan emosional yang terbentuk dari luka, ketakutan, dan harapan palsu. Aku menarik kembali seluruh energiku yang pernah aku berikan karena ingin dicintai. Apa yang bukan milikku, aku kembalikan dengan damai. Apa yang milikku, aku terima kembali dengan utuh. Energi cleansing, membersihkan jiwa. Bayangkan cahaya lembut datang dari atas kepalamu. Cahaya itu mengalir, membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan tubuhmu. Semua rasa bersalah, semua kebingungan, semua rasa aku tidak cukup, larut, dan pergi. Afirmasi pemulihan diri. Aku tidak kehilangan siapapun. Aku hanya kembali menemukan diriku sendiri. Aku berhenti menyelamatkan orang yang tidak pernah berniat melindungiku. Aku layak dicintai tanpa harus terluka. Aku memilih hubungan yang tenang, jujur, dan aman. Melepaskan dengan cinta. Sekarang dalam hati, ucapkan, aku melepaskanmu. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran. Aku tidak lagi mengikat hidupku pada seseorang yang tidak mampu mencintaiku dengan sehat. Penutup, penguatan jiwa. Tarik napas dalam sekali lagi. Rasakan dadamu lebih ringan. Jika setelah ini kamu merasa tenang, lega, atau justru menangis,
Itu tanda energi lama sedang benar-benar pergi. Kamu tidak rusak. Kamu tidak gagal. Kamu hanya terlalu lama bertahan. Dan hari ini, kamu memilih dirimu sendiri. Jika afirmasi ini membantumu, simpan video ini dan dengarkan kembali saat hatimu lelah. Kamu pantas dicintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Terima kasih, Besti, sudah bertahan sejauh ini. Semoga pembacaanku bermanfaat bagimu. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Masih bersama aku, Gaya Pandora Tarot. Bye-bye, Bes.